Cabang olahraga pencaksilat merupakan bela diri asal Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO sejak 2019. Akan tetapi pencaksilat belum dipertandingkan dalam ajang Olimpiade. Kali terakhir bela diri itu dipertandingkan dalam event tinggi, yakni dalam Asian Games 2018 di mana Indonesia jadi tuan rumah. Namun ada upaya dari Indonesia agar pencaksilat tembus ke level Olimpiade. Tepatnya pada tanggal 27 Juli 2024 di Hotel Pullman Paris, Prancis. Ada aroma pencaksilat di antara kemeriahan Olimpiade Paris 2024. Sejumlah pesilat, baik dari Indonesia maupun negara lain menunjukkan kebolehannya, mulai dari atraksi maupun jurus-jurus pencaksilat selama kurang lebih 15 menit. Jurus-jurus andalan dikeluarkan dari mulai pukulan, tendangan, sampai bantingan. Berbagai sosok penting turut hadir dalam acara itu. Ada apa gerangan? Kenapa tiba-tiba ada pencaksilat di Paris? Siap. Acara itu merupakan bagian dari eksibisi pencaksilat yang sengaja digelar di tengah-tengah Olimpiade Paris 2024 bergulir. Acara itu dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan. Ada Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih RI sekaligus Presiden Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau Persilat. Selain itu ada juga Menpora Dito Aryo Tejo, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari, serta Presiden Aliansi Anggota Olahraga Independen yang diakui atau AIM Stephen Fogg. Para pesilat awalnya tampil sekitar 15 menit yang disambut dengan tepuk tangan dari berbagai pihak. Namun usai pidato, Prabowo belum puas, kemudian mempersilahkan para pesilat untuk beraksi lagi. Setelah eksibisi selesai, ia menyalami tiap atlet satu persatu sambil memberi wejangan singkat. Lalu setelahnya, ia menuju deretan para pemangku kebijakan berkumpul untuk menjalankan misi utama. Ya, misi utama Prabowo kali ini adalah memperjuangkan pencaksilat agar dapat dipertandingkan di Olimpiade, ajang olahraga paling prestisius di dunia. Kebetulan, Prabowo punya hubungan dekat dengan Stephen Fogg. Fogg bersama dengan AIM sebelumnya sudah berkomitmen membawa 6 cabang olahraga ke Olimpiade, salah satunya adalah pencaksilat. Demi mewujudkan impian besar ini, Prabowo punya sejumlah ide. Pertama-tama, ia berpendapat pencaksilat harus diperkenalkan secara lebih luas kepada dunia. Adapun salah satu caranya adalah dengan mengadakan festival pencaksilat kelas dunia. Menurutnya kunci utama adalah olahraga ini harus eksis terlebih dahulu baru kemudian diakui. Waktu lalu mencontohkan cabang olahraga panjat tebing. Cabur itu awalnya juga bukan olahraga yang diakui, namun pada akhirnya dipertandingkan di Olimpiade Paris 2024. Maka ia yakin pencaksilat juga dapat melakukan hal serupa. Adapun tekad Prabowo untuk bawa pencaksilat ke panggung dunia punya dasar yang kuat. Sebab pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia. Tak cuma sekadar klaim, tapi sudah terbukti dengan masuknya pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 12 Desember 2019 yang lalu. Ex-Wakil Gubernur DKI Jakarta Edi Marsuki Nalapraya, yang juga akrab disebut sebagai Bapak Pencaksilat Dunia, menyebut silat sudah menyebar ke seluruh Nusantara sejak abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan adanya relief di Candi Borobudur. Relief itu jugalah yang pada akhirnya membuat Indonesia dapat menang atas Malaysia di UNESCO. Tak hanya itu, pencaksilat juga dikenal sebagai ladang emas bagi kontingen merah putih dalam ajang olahraga multi-event. Misalnya pada ajang Asian Games 2018, saat Indonesia sukses merebut 14 dari 16 medali emas yang diperebutkan. Tak hanya membawa misi pencaksilat ke Olimpiade, Prabowo juga punya misi lain dalam lawatannya ke Paris. Prabowo, yang didampingi oleh Menpora Dito dan Menteri BUMN Erick Thohir, juga sempat bertemu dengan Presiden Komite Olimpiade Internasional atau EOC Thomas Bach.
Dalam unggahan di akun Instagram Erick Thohir yang menjelaskan dalam pertemuan itu pihaknya menjelaskan potensi Indonesia untuk menjadi tuan rumah acara olahraga level internasional. Menurut Erick, Indonesia layak mendapat kepercayaan karena kesuksesan dalam menyelenggarakan sejumlah event besar, seperti Piala Dunia Sepak Bola U17 2023, Kejuaraan Dunia Bola Basket 2023, dan Asian Games 2018. Bahkan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade sudah pernah diungkap oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 lalu. Kala itu Jokowi menyampaikan Indonesia siap menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Bahkan Jokowi sudah memproyeksikan Olimpiade akan digelar di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Usai bertemu EOC, Prabowo dan rombongan juga bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam pertemuan itu, Erick menyebut Prabowo mengapresiasi Gianni yang memberi kesempatan Indonesia untuk melakukan transformasi sepak bola bersama FIFA. Adanya transformasi ini disebut Erick berbuah manis lewat serangkaian prestasi yang diraih oleh timnas Indonesia, seperti menembus semifinal Piala Asia U23 2024, 16 besar Piala Asia 2023, serta menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan FIFA, Erick yakin Indonesia dapat semakin berprestasi dalam waktu-waktu mendatang. Sebagai salah satu olahraga asli Indonesia, pencaksilat sudah selayaknya didukung untuk terbang tinggi di kancah internasional. Terlebih jika berhasil dipertandingkan di Olimpiade, cabur ini dapat menjadi tumpuan emas Indonesia. Saksikan terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.